جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف، وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها، والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا كهجي أمجد الحافظ شيء لهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Khususan sebutkan nama orang tuanya yang sudah mendahului, guru-gurunya yang sudah meninggal. شاء لهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa masyayikhi wa ahli wa awladi wa dhurriyyati wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la
billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Nazam Asmaul Husna, ya, tinggal ikutin bismillahnya nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdu lirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basiqu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jamilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhim ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajib
Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwalu Ya Akhir Ya Zahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntaqim Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami' Ya Ghaniyu Ya Muni Ya Mani'u Ya Dhar Ya Nafi'u Ya Nur Hadi Ya Badi'u Ya Baqi Ya Warithu Ya Rashidu Ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu. Doa sekarang, angkat tangan. Sama-sama bacanya sama-sama. Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala naqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khairir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, kita baca masing-masing sekali ya. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات نارية. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqalu wa tanfariju bihi al-qurab Asmaul Husna nanti diaminkan ya. Waktu saya berhenti sejenak, nanti waqfi hajatina ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, lafazkan hajatnya dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aminkan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ika allati sammaita biha nafsaka ma 'alimna minha wa ma lam na'lam
ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة جميع الملائكة ونسألك اللهم بالأسماء التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت ونسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجميع أنبيائك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعليهم أجمعين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونوّر قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة وجعلنا وإياهم من أهل الذكر وأهل الفكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات وقد حاجاتنا يا Allah. Hafazkan hajatnya masing-masing ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami yang ada di sini ya Allah. واقض حاجاتنا يا الله. واحفظنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة ومن الأمراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين ونجنا وإياهم من القوم الظالمين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Nah ibu-ibu kalau pengen diamalkan ya doa dan zikir Asmaul Husna ini ya boleh diamalkan di rumah masing-masing ya, ringan enteng kan ya. Zikir ini tinggal baca baik berurut dari halaman 30 tadi Fatihah sama tasbih sholawat ya, sampai doa tadi ya. Nah ini kalau pengen ya, pengen ijazah ya, tinggal ikutin ya.
Ya, pengen ada ijazah ibu-ibu ya. Nah, tinggal ikutin. Ayo ucapin dua kalimat syahadat. Habis itu saya bilang ajastukum, jawabnya apa? Qabil tu ijazataka. Aku terima ijazahku. Ya. Yuk kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nanti dengerin habis itu jawab qabil tu ijazataka. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa imtithali awamirihi ajaztukum kama ajazani syaikhi Ki Haji Amjad Al-Hafiz bi qiraati al-asma'il husna wa mujahadatiha, dengan mengharap ridha Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan ini saya mengijazahkan kepada saudara-saudara semua sebagaimana saya diberikan ijazah oleh guru saya Ki Haji Amjad Al-Hafiz untuk membaca al-asma'ul husna dan mujahadahnya. Jawab qabiltu ijazataka. Aku terima ijazah. Aminkan. Allahumma ja'alna min ahli dzikri wa min ahli fikri wa min ahli al-Qur'an wa min ahli jannah wa min as-sabiqina bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu ini ya, bunda ya. Ya, ini saya terangin sekilas tentang doa zikir Asmaul Husna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ja'al hadzal majlis Asmaul Husna nur ala nur, majlisan amina mutma'inna munawwara mubaraka, warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi ngurus majelis Asmaul Husna Nur ala Nur Ustazah Haja Ana dan juga Bapak Haji Edi yang memfasilitasi tempat ini, dan juga Bapak Ibu kalau dari mana-mana ini majelisnya atau rutin di sini ya, rutin ya setiap Rabu. Nah, terus juga ini saya datang ke sini ada Bu Haja Erna Mukhtar ya, duduk di kursi karena kaki beliau lagi kurang sehat ya. Agak lebih akrab lagi ibu-ibu kenalan sama beliau karena beliau ini asli Palembang tapi lama di Jakarta karena beliau pernah menjabat pejabat di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional BPN ya. Terakhir jabatannya staf ahli menteri ya benar. Nah sekarang beliau ini sama PKS dicalonkan jadi caleg DPR RI ya, dapil sini Sumsel 1 Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin sampai ke Linggau nomor urut 3. Lagi lebih dekat lagi sama Bu Erna ya bunda ya, langsung kayak ini ngobrol sama ibu-ibu. Nah ibu-ibu pas ya majelisnya Asmaul Husna ya. Biasanya ada ini buku selain ini ada pakai buku yang lain. Oh iya, yang modern ISQ itu ya. Iya. Sama baik sebenarnya Asmaul Husna itu ya. Kalau yang ini dijadiin zikir.
ya. Bedanya kalau buku ini yang ngarangnya namanya Kiai Haji Amjad Al-Hafiz. Beliau itu pimpinan Majelis Asmaul Husna se-Indonesia bahkan se-mancanegara. Jaringannya luas ya, sampai ada di Taiwan, di Hong Kong ya. Kiainya sudah hampir 80-an usianya ya. Jadi saya tuh akrab, kenal baik sama putra beliau itu, Gus Hamid namanya ya. Jadi pusatnya di Semarang, Masjid Agung 99. Nah ya, Asmaul Husna di situ. Rutin setiap minggu zikir Asmaul Husna. Dan dia pernah kolaborasi juga sama Pak Ari Ginanjar di Masjid Istiqlal, Pak Kiai Amjad Al-Hafiz itu. Karena Asmaul Husna ini dijadikan nazoman sama dia ya. Sehingga anak-anak sekolah pun dia bisa hafal ya. Kalau dibaca terus misalnya dari halaman, ini coba buka bukunya tadi ya. Dari halaman nazomannya itu 35 ya. Nazom Asmaul Husna ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya. Itu dikasih depan ini ya. Sama baca doa kan dilalui dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahi bada'na ya, dengan basmalah kami memulai. Walhamdulillahirrabbina. Kalau doakan alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirrabbina, dan segala puji untuk Tuhan kami. Wassalatu wassalam lin nabi habibina. Salawat dan salam untuk nabi kami, kekasih kami. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna. Ya Allah ya Rabb, engkaulah maksud atau tujuan kami. Ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ridhomu yang kami tuntut ya, dunia dan akhirat kami. Nah itu ya. Terus baru ini asma'nya. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahhar ya Wahhab, ya Razzaq ya Fattah, ya Alim ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami', ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latif, ya Khabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib. Nah itu sampai hafal ya, sampai azza jalla dzikruhu ya. Baca, hafalin ini ya, karena fadilahnya luar biasa Bu ya. Kata Nabi, siapa yang membaca Asmaul Husna ini ya, 99 Asmaul Husna ini, dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan kata Allah fadilahnya ada di depan ini kan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kamu dengan asmaul husna ya. Nah, minta apa sama Allah diawali dengan asma'nya dulu. Misalnya kalau doa Ustaz Yusuf Mansur tuh, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, wahai yang maha membuka, wahai yang maha memberi rezeki ya. Ya Ghaniyu ya Hamid, yang maha kaya, yang maha mulia ya. Atau kalau yang zikir atau wirid habis sholat di Palembang biasanya apa? Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Itu Asmaul Husna. Ya Latif, yang maha lembut ya. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita baca, hafal sampai paham artinya Asmaul Husna itu, maka insya Allah ya, itu akan mempengaruhi perilaku, akhlak ya. Makanya kata Nabi, apa takhallaqu akhlaq
berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, ya. Misalnya apa? Ya Rahman, ya Rahim, Engkau pengasih, penyayang, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Asmaul Husna itu, ya. Jadi kalau kita nih galak marah-marah, ya, galak bengis, ada bu, laki ibu kalau misalnya marah sampai smackdown, nanti ya, aduh bu, aku bu, ibu-ibu nemui aku Ustaz, tolong Ustaz katanya, laki aku kalau dia marah, ya, ngamuk dia, bengis, ya, anak bininya di smackdown ya bu, ya. Hati patah tulang kami Ustaz, kata dibantingnya, ya Allah. Kataku panggil lagi kamu sini, ya. Temui aku sini, diajaknya besar badannya lakinya tadi, ya. Kata kamu, ya, lupa Ustaz, kata kalau lagi emosi itu tidak baca nahan, ya. Ya. Sudah zikir dia, sekarang tidak ada lagi dia, ya, baca nahan. Kalau dia bisa marah niat sama jengkel, ya, paling ditinggalnya berlari, ya. Jadi bisa dirubah perilaku kita ini dengan Asmaul Husna. Ibu-ibu kalau yang ngapalin yang ini syair Ari Ginanjar itu, ya, pernah pelatihan ISQ, ya, pernah ya, ya. Saya ada yang sebagian sudah melo, ya. Aku pernah melo juga, aku pernah baca buku ISQ itu. Itu sebenarnya pengamalan aplikasi dari Asmaul Husna, ya. Malah di bukunya di belakang itu buku ISQ warna biru itu, ya. Jadi setiap hari kalau bisa kita baca asma itu, ya, ya Rahman misalnya, yang Maha Pengasih. Lama ini kita pelit misalnya kan, pikir, bakhil, tomak, rakus, punya penyakit hati itu. Nah, baca hayati artinya, kemudian praktikkan sehari. Oh, hari ini asma ya Rahman, ya. Kayak besok, ya, ya Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Penyayang, ya. Itu, ya, latihan, ya, ibu-ibu, ya. Itu mumpung ada waktu, ya. Ini kata Nabi apa? Nabi dalam Al-Quran ini, Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, lagi buka, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Artinya nanti pada hari kemudian la yanfa', tidak kata manfaat lagi, mal, harta yang dikumpul-kumpulkan, yang ditumpuk-tumpuk, ya. Wala banun, tidak kata manfaat lagi anak yang dimanja-manjakan, illa kecuali kata Allah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat, ya. Ada qalbun salim, ya, hati yang sehat. Nah, ada juga qalbun marid, hati yang sakit, ya, ya. Dalam diri kata Allah fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit-penyakit itu, ya. Surat yang mana? Asy-Syu'ara 88-89. Kalau fi qulubihim marad, ayat surat Al-Baqarah ayat 10. Ya, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Bu, apa penyakit-penyakit hati? Ada 17 macam penyakit hati di dalam hati kita ini. Ada namanya hawa nafsu, setan dunia. Ada kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus. Ada penyakit iri, dengki, hasud. Ada penyakit ujub, riya, sum'ah, takabur, ya. Ada penyakit apa? Tulul amal, banyak panjang angan-angan. Ada penyakit seluruh badan itu kaslan, pemalas, ya. Ada penyakit lagi jahil, murakkab, bodoh, kuadrat. Dia bodoh, tidak sadar kalau dirinya bodoh, terus tidak galak belajar, ya.
Nah, ini penyakit hati. Ya. Nah, mana cara membersihkan penyakit hati itu? Ini kata Nabi sudah dikasihnya ini terapinya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat basuhnya, alat cucinya, dan alat cuci kolbu hati adalah zikrullah, dengan zikir. Ingat sama Allah. Ya. Nah Bu, zikir yang mana bisa merubah hati ini dari punya penyakit jadi sehat, ya. Zikir yang hudurul qalbi, hadir hatinya, ya. Yang kedua, melahirkan rasa kesadaran, sadar dia, ya. Sadar bahwa dia itu Abdullah, dia itu hamba Allah, ya. Pakaian hamba apa pakaiannya? Hina, miskin, papa, doi. Dia tuh hina, yang mulia siapa? Allah. Dia tuh miskin, yang kaya siapa? Allah. Dia itu lemah, yang kuat siapa? Allah. Ya. Nah itu kalau manusia sadar diri, ya, berawal dari tahu diri. Ya. Nih Bu ya, kita ngaji ya supaya kita tahu diri kita ini, kenal diri kita ini. Karena kata Dr. Alexis Carrel, ya, dia nulis di bukunya Man the Unknown, manusia yang tidak kenal, tidak dikenali. Ya. Manusia ini banyak tahu tentang di luar dirinya, informasi apa baik tahu dia, pengetahuan apa baik menguasai dia. Ya, bahkan dia menguasai teknologi, ya, tahu tentang teknologi, ya, persenjataan, teknologi, apa namanya, terbang, nak terbang manusia, bikin pesawat, tidak puas pesawat, apa namanya, yang biasa pajak yang sampai ke antar planet sana, ke antariksa sana, ya. Nak nyelam di dasar laut dibikin kapal selam ya. Dan tahu macam-macam manusia ini. Informasi apa lagi hari ini ya sudah ini apa namanya tersimpan di dalam segenggam handphone ini. Ya tak? Ya, kita buka WA, kita tahu kejadian di mana baik hari ini, ya. Kapan terjadi peristiwanya, cepat nyebar. Nah, manusia ini yang anehnya tidak tahu tentang dirinya dewe. Dia tahu tentang orang lain, tahu tentang dunia lain, ya. Tapi dia tidak kenal dengan dirinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga manusia mengalami yang namanya teralinasi di dirinya dewe, terasing dari dirinya dewe, tidak tahu dia itu siapa, dari mana, nak ke mana, sudah sampai mana, ya. Tidak sadar ya. Perjalanan hidupnya rutinitas, dijebak rutinitas dari pagi sampai sore, ya tak? Kata orang Jawa P7, pergi pagi pulang petang. Iya, P7. Apalagi itu pergi pagi pulang petang, panjang enggak? Ya. Dari rumah ke kantor, gedung, ya tak? Di kantor berhadapan dengan mesin komputer. Di pabrik, ya, tiap hari dia berhadapan dengan pabrik. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lah 60 tahun, lah pensiun. Mulai dia, nah, badan tadinya kuat jadi lemah, fisik ini, ya. Tadinya raih wajah ini kencang, ya, kencang, emak-emak ya, masih muda kencang dia. Nah sudah mulai keriput, ya. Ya, gigi tadinya lengkap mulai kurang ompong, ya. Rambut tadinya hitam jadi putih. Nah itu manusia, ya, mengalami goncangan, dia goncang jiwanya tadi. Ya kalau yang ibu-ibu pengajian yang rutin hadir pengajian ini seolah sehat hatinya Bu ya. Ya. Penting Bu sehat rohani itu Bu. Iya. Penting. Karena banyak ibu-ibu yang sekarang ini luka batinnya, sakit hatinya, ya. Sudah sekian puluh tahun berumah tangga, ya,
sudah sama-sama begawi, sama-sama PNS, sama-sama dapat penghasilan yang besar, ribut terus. Ya, aku nak pisah sama laki aku. Ngapa kataku? Kamu lah berapa puluh tahun lah, 20 tahun. Kamu selama ini ngapa ibai kataku. Ya, nah, ada manusia nih. Ya, karena ngapa dia ribut sama pasangannya? Kan tidak kenal dengan pasangannya. Ngapa tidak kenal pasangannya? Karena dia tidak kenal dirinya dewe. Ya, karena pasangan kita tadi cerminan kita dewe. Baik buruknya pasangan kita itulah sebetulnya, ya. Ini takdir untuk pasang-pasangan Bu ya. Ada aku ingat sama bini aku. Oh ya Allah, kalau gitu baik kan pasti baik, ya. Tapi kalau ada pikiran gitu, apa namanya, mulai beruntur, kurang mahabbah, kurang rasa cinta, kurang berpengaruh. Ya. Sama anak-anak sama itu cerminan gitu juga. Karena anak-anak nakal ya gitu loh, berarti apa namanya yang nakal itu, ya Bu ya. Nah, jadi ini majlis-majlis saya ini perlu ini. Aku galak melok yang ada yang PPA itu ya, anik ya, spiritual mother hud, ya, supaya sehat hatinya, rohaninya, ya, ya Bu ya. Kita kaji diri karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah, kimia atau unsur-unsur kimiawi kebahagiaan itu ada 4, ya. Nah yang pertama kenal diri, ya. Tahu diri, sehingga kalau orang tahu diri, kenal dirinya, tahu batas diri dia, ya. Dia tidak bakal dia melewati batas apa namanya, batas-batas ini dia, kemampuan dia, ya. Besar pasak daripada tiang, pengen ini pengen itu, gaji 5 juta, pengennya banyak, sehingga ya, pengeluarannya ada 20 juta. Terus dari mana nutupinya? Berasan sana sini, hutang sana sini, ya, kredit sana sini. Nah, ya, jebak dirinya dewe, ya. Tapi kalau orang itu tahu, ya, tahu diri, nah, ya, diri kita ini siapa diri kita ini? Ya ibu-ibu, ini kata Dr. Ali Syariati, ya, manusia ini bidimensional, 2 dimensi, ya. Ada dia dari dimensi jasmani, dari jasad, dari tanah liat yang terbentuk, ya, tanah lempung. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguh kami ciptakan manusia dari apa? Hama'in masnun, tanah liat yang terbentuk, ya. Tanah liat itu kotor. Kalau dari aspek jasad fisiknya hina, tanah liat, ya. Tapi yang bikin manusia mulia nih kata Allah, ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila kami telah sempurnakan penciptaan, ya, sudah 4 bulan di alam rahim ini, nah itu mulai kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, kami tiupkan di dalamnya dari ruh. Ada ruhani, ya, ada ruhnya Allah yang ditiupkan di dalam diri setiap ibu-ibu kalau lagi hamil, ya, ya. Itu Bu, pecah balon Bu perut ibu tuh. Wong rumahku lagi hamil Bu, doain Bu ya. Bulan depan lahiran, ya. Nah, bulan Februari ini. Anak yang ke-6 Bu. Insya Allah Bu ya. Doa Bu ya. Kalau bisa tiap tahun siko ya nak. Paling tidak 20. Ya. Atau kan banyak anak banyak rezeki, percaya tak Bu? Ya. Oh ibu aku percaya karena aku caleg ini sekarang ini, tapi dah pilsano ya tidak masuk sini. Ya kataku kalau banyak anak, ya tak? Anak tuh yang nyoblos gitu. Ya, nak jalan RT, nak jalan kades, ya nak jalan wali kota. Wih anaknya banyak katanya. Ya wajar baik kalau dia jadi ketua RT. Ya. Nah, tambah lagi kalau lah meninggal apa? Awaladin solihin yad'ulahu, anak soleh mendoakan wong tuanya. Kita butuh doa anak soleh, ya nak. Nah jadi paling enak setiap anaknya banyak,
Ya gak ada yang soleh, ada yang salah dikit-dikit. Tapi kalau anaknya siko, ya, stoknya siko itulah harus dipastikan dia soleh kan itu. Ya. Nah, tapi untunglah redaksinya tuh waladun soleh. Anak soleh itu tidak mesti anak kandung, ya tak? Karena ada ibu-ibu ini yang ditakdirkan Allah tidak dapat anak keturunan. Ya. Kalau anak kandung tuh ibnun bin, ya. Jadi bukan pakai ibnun soleh, tapi waladun soleh. Banyak aku bu di pesantren Kiai Marogan Talang Betutu tuh ketemu sama orang tua asuh, donatur pondok tuh, karena aku nampungi anak yatim duafa lebih 100 di pondok tuh, SMP SMA dia mondok, ya. Nah itu banyak donatur itu, ya setiap bulan dia donasi orang tua asuh. Aku udah nggak awalnya, apalah latar belakang mereka ini, bukan anak dia, ya kan? Ngapa dia tiap bulan ngasih perhatian sama anak-anak di pondok? Oh rupanya apa? Dia tidak punya anak keturunan, ya. Jadi dia jadi donatur untuk anak uang lain, ya. Boleh aja itu, ya tak? Ya. Ngurusin anak-anak yatim, ya tak? Bukan anak kita, anak uang. Dapat juga kalau dia jadi anak soleh, jadi hafizo, ya tak? Doa ke kita, nyampe juga, ya. Nah, ibu-ibu, ya. Kita ini dua dimensi, ada jasmani, ada rohani, ya. Tapi manusia ini yang dia manjakan, yang dia perhatikan dari kecil sampai dia tua, urusan jasmani kalau, ya. Mana urusan rohaninya? Urusan rohaninya seminggu sekali, enak. Urusannya sebulan sekali, ya. Urusannya setahun sekali. Ramadan, ya tak? Setahun sekali atau seminggu sekali Jumatan atau pengajian seminggu sekali, ya. Atau 5 waktu, tapi 5 waktu sholat, ya, sholat 5 waktu sekali sholat 10 menit, ya tak? Paket hemat sekarang manusia sekarang ini kan, ya. Usah panjang-panjang baca apa namanya soal ini apa namanya surat, ya. Habis Fatihah ada kulhu, ya, kulhu binas, kulhu berjil falak, ya kan? Kalau panjang dikit lah bertuan makmum, ya. Nah, terus apa lagi, ya? Kalau berzikir, apa namanya, nggak usah panjang-panjang, ya. Nah, karena apa? Sibuk dengan gawian, dengan dunia tadi. Sehingga kalau dia satu waktu sholat 10 menit, kali 5 waktu cuma 50 menit, 1 jam. Sehari 24 jam. Kemana sisanya tadi? Dunia, ya. Insyaallah, ya. Padahal pengen doanya tadi habis sholat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan di dunia ini dan juga berikan kami kebahagiaan di akhirat sana. Apa coba? Nak seimbang waktunya lagi dari 24 jam tidak seimbang. Ya, mestinya kalau nak adil seimbang, ya, 24 jam 12 jam tetap 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, ya. Ibu ini rata-rata sudah ada begawi kan, lah pensiun, ya. Bisa ada ibu-ibu banyakin waktu untuk akhirat, ya. Ya hari, ya. Nah ini Asmaul Husna saya baca setiap hari, bahkan saya ada lebih dari 99 Asmaul Husna, Bu. Ada doa Jausan Kabir namanya, ada di aplikasi. Saya tadi sebelum sini baca dulu. Itu bacanya, Bu, 1001 Asmaul Husna Jausan Kabir itu, ya. Sejam. Kalau kita baca doa itu sejam, ya. Karena banyak juga permintaan hajat gitu kan banyak, ya. Lagu banyak, Bu. Ya Allah minta, ya Allah cak 1 miliar, ya Allah untuk caleg ini. Iya kan? Oh 1 miliar cuma modalnya modal doa, ya nak? Tidak begawi. Ini minta sama Allah tadi, Bu, gratis. Tidak pakai modal, ya. Kecuali kalau berdoanya sampai ke Arab sana, ke tanah suci, ya nak? Haji umroh mahal, besar biayanya, ya. Bunda Dinar, ya. Umroh berapa sekarang? 30 juta, 36. Nah, kalau nak pengen umroh sama ini Bu Dinar ini, ya.
apa namanya travelnya? Nah, tazkiyah. Orang kalau dia nak ini istilahnya doa khusus, ya, ongkos sampai 30 juta ke Mekah sana. Karena di situlah bisa khusyuk berdoa tadi, katik gawi kan. Ya. Tapi kalau di Indonesia, di tanah air ini, nah barulah doa dengar lah sudah apa rempong ibu-ibu ya nak ya. Oleh urusan anak, urusan laki, urusan macam-macam kan, ya kan? Kayak kadang pas lagi di Mekah tuh apa bedanya kita tahan bayar mahal, ya nak haji umroh, kecuali kita supaya ada waktu khusyuk beribadah, ya. Rohani kita ini bu berteriak dia sebetulnya. Oh ya Allah, tiap hari ini yang diurusin makan, ya, maju pas pelempangnya ya nak ya. Dan makan ini bu tak cukup 5 waktu. Ya, pagi habis subuh, ya, nak ngopi, ya nak. Aku sama rumah aku dari Indralayu tadi ke sini, ya, karena aku ada pondok juga di Indralayu, khusus mahasiswi di sana. Nah, jadi di rumahku ngopi, nyiapin ngopi kan. Nah, habis itu jalanan ke sini jam 8, sudah lapar lagi, mampir lagi beli pisang goreng. Habis itu kaget siang makan lagi, di asar makan lagi, ya, maghrib makan lagi, isya makan lagi, tengah dalu makan lagi. Ya Allah, ya. Malah lebih dari 5 waktu makan itu di Palembang. Benar ya? Iya, tidak cukup makan 3 kali sehari, ya tak? Sore-sore asar itu lah terasa lagi lapar, nak makan pempek telur, ya tak? Nah, makan apa lagi? Makan mie celor, ya, banyak makanan di Palembang ini. Nah, kita rohani kapan dia dimanjakan rohani ini? Ya, ya bu. Aku ada di pondok di Talang Betul Tubuh. Itu setiap 2 bulan sekali kami ada suluk di sana. Nginep 5 hari. Bulan ganjil biasanya. Ramai dari mana-mana, banyak yang itu tuh. Ya. Aku kalau suluk mesti hadir di situ. 5 hari tidak kemana-mana. Situlah sholat 5 waktu dijaga. Habis itu apa namanya tuh berkekalan wudhu. Ya. Terus baca ngidupin malam, tahajud. Ya. Ada butuh gitu bu. Ya. Ternyata rutinitas ini menjebak niat, ya, sehingga kita lupa sama Tuhan, ya. Dan kalau kita lupa sama Tuhan, kita melupakan diri kita dewe sebetulnya. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Sebetulnya fa'ansahum anfusahum, mereka itu melupakan dirinya dewe, ya. Karena apa bu? Ya bu, kata Allah bu, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu kenapa kamu tidak perhatikan, ya. Allah itu jauh. Allah itu kata Nabi apa? Al-qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang beriman itu rumahnya Allah, ya. Jadi jauh-jauh di sini bu, ya. Jadi kalau misalnya gitu nih, makanan kalbu apa makanannya? Zikir, ya. Banyakin zikir. Dan memang harus banyak berzikir itu. Bedanya dengan orang munafik, ya. Nih disebutkan, ya. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula, ya. Nah itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, tapi sebenarnya mereka menipu dirinya dewe. Kalau mereka mau sholat, mereka apa? Males-malesan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, ya. Nah, kita diperintah sama Allah, ingat sama Allah, zikir sama Allah yang banyak. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Zikir, ingat nama Allah yang banyak
agar kamu sukses. Ya. Berzikirnya kapan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang berzikir mengingat Allah berdiri dalam kegiatan sehari-hari tetap berzikir. Wa qu'udan atau dalam keadaan duduk, ya. Lagi kita duduk di rumah tetap harus berzikir. Wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Ya, lagi kita nak rebahan, ya, nak tidur, nak istirahat, tetap berzikir, ya. Mana Ustaz caranya? Ya. Kalau ya katik gawi lagi kan. Tetap Bu, ya berzikir tadi apa? Mengingat nama Allah. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah nama Tuhanmu di dalam dirimu. Ya. Tadarru'an dengan rasa tadarru', wa khifatan dan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul dan tanpa dijaharkan dari perkataan. Ya. Bil guduwi wal asal, pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan jadi orang yang lalai. Di sini Bu, dua jari di bawah susu kiri condong ke kiri, bertalian dengan jantung jasmani, ini kolbu. Ya, sering kalau dengar ya manajemen kolbu, agim, ya, wisata hati, Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Di mana letaknya kolbu itu? Dua jari di bawah susu kiri condong ke kiri, bertalian dengan jantung jasmani. Pegang sini, Allah, 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 detak jantung Bu. Ya. Ini pompa darah terus gratis, ya nak? Coba kalau dia berhenti dari berdetak tadi, ya. Nah, ya. Itu balas rasa syukur kita tadi dengan dikasih kesehatan, oksigen gratis, ya, darah kita ngalir terus, ya. Itu dengan apa? Ingat sama Allah, ya. Makasih ya Allah. Sebelum tidur latihan, bangun tidur latihan yang pertama sekali pas bangun tidur yang diingat Allah. Ya, bangun tidur, oh, bangun, berhenti sejenak, wukuf, berhenti mengingat selain zat Allah. Berhenti. Jangan ingat mana HP. Kalau gitu ingat HP Bu ya. Mana HP nak ingat status. Iya, ya. Jadi latihan habis bangun tidur, karena kita ibaratnya mati kan. Pas bangun tidur itu ya, dari tidur semalaman, coba kalau dia tidak balik lagi Bu, rohnya nyasar, ya. Rohnya nyasar misalnya, gara-gara apa? Kita tidur sama kawan kita di coret-coretnya, dijuknya kumis, hidung kita, ya. Nah pas rohnya tadi nak balik, nah bukan jangan. Ya, nah, ya ibu-ibu banyak-banyak berzikir Bu ya. Dengan berzikir kata Allah bahwa hati jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Kalau hati tenang, pikiran senang. Kalau pikiran senang, hidup jadi pemenang. Rupanya dari hati inilah. Ya tak? Ya. Ibu-ibu tenang hatinya ya, insyaallah ya. Katanya galau sini kan? Ya, tetaplah nyengih sekalipun butuh. Ya. Karena urusan butuh cuma di tangan, cuma di kantong, jangan masuk ke dalam hati. Ya. Ini kata Ibrahim bin Adam, Bu, ij'alid dunya fi yadika wala fi qalbika. Jadikan dunia itu di tanganmu, jangan masuk dalam hati. Hati ini biarlah dianya rumah Tuhan. Ya, al-qalbu baitur rabb fatahhirhu bil hub. Ya, hati ini rumahnya Tuhan, sucikan dia dengan mahabbah, cinta sama Tuhan. Jangan kita masuk di duit, ya. Iya, duit tadi cukuplah di tangan, di ATM, di rekening, ya. Untuk dibagi-bagi ke, ya tak? Dapat duit, nih Bu, ya, aku nak bagi ibu-ibu ini arti dari terima kasih, ya apa? Syukur itu apa bahasa Indonesianya? Terima kasih, ya. Bagus ya terjemahnya ya dari syukur itu ya. Orang yang bersyukur, tasyakuran artinya berterima kasih. Ada yang diterima, ada yang dikasih, ya. Nah, nih Bu, rumusnya mana?
kata Syekh Abdul Wahab Rokan, ya, ada ulama dari ini Besilam Sano, itu kalau kamu dapat 10, kamu terima 10, kamu kasih 1, ya. Kalau kamu terima 100, kasih 10, ya. Kalau terima 1000 kasih 100, kalau terima 10.000 kasih 1000, kalau terima 100.000 kasih 10.000, kalau terima 1.000.000 kasih 100.000, kalau terima 10 juta kasih 1.000.000, ya, 10%, ya, kasih 10. Nah itu apa? Supaya kita latihan bersyukur tadi, ada yang kita terima, ada yang kita kasih, ya. Jangan kalah nerimo, baik ya, jangan ngasih, ya dah, ya. Nih, ya. Ini bu, kata Kiai Marogan apa? Nih, Kiai Marogan itu ulama plus saudagar kayo rayo, ya. Bukan kayo lagi, kayo rayo. Ya. Iya. Aku Jumat kemarin ngembe konten ini sama Pak Haji Bahar, ketua PKS dari Masjid Marogan ke Masjid Awang Kidul, ya. Karena ini tanggal 4 besok peringatan haulnya, haul Kiai Marogan yang ke 123, ya. Itu dia bangun masjid bu pakai duit dewe, ya. Karena dia sukses di bidang usaha saumil, penggergajian kayu, ya. Di zaman itu dia lah pakai teknologi mesin uang yang lah canggih untuk gesek kayu tadi sehari 250 papan minimal. Gimana? Makanya dia jingok masjid baru ada siko untuk Jumatan, Masjid Agung, ya, dibangun oleh Sultan tahun 1700-an. Nah Kiai Marogan di seberang ulu rumah mana nak Jumatan, berkayu dia, berperahu, maju cak lomba bidar kalau hari Jumat, ya. Siapa yang duluan, ya. Tapi lah perlu juga Masjid Agung, ya, itu cuma siko untuk sholat Jumat, dari seberang ulunya ke situ, seberang ilmunya juga ke situ. Terus Kiai Marogan tahun 1871 dia bangun Masjid Muara Ogan. 10 tahun berikutnya dia bangun Masjid Lawak Kidul 1881. Nah, karena apa? Di dalam catatan sejarah itu tahun 1800-an itu kaum muslimin sudah 50 ribuan. Makanya kesian kalau udah satu ini sampai 5 ini terus kampung Tuan Kapal dia Jumatnya kemana? Ah ya, kalau ke Masjid Agung ke kepanasan, kalau hujan ke hujanan, nggak muat lagi. Akhirnya dibangun oleh Kiai Marogan. 1893 dia datang, ya, kepada Rat Penghulu Agama, kalau sekarang KUA, dia catatkan akta ikrar wakaf nazar munjas lillahi ta'ala nomor 14, ada bu dokumennya, dia catatkan, ya, berikut isi-isinya, kandil, stolok, gerobak, ya, diwakafkan, ya. Nah itu karena dia sukses dunianya kayak raya, ya. Tapi dia ngerti apa ulama, ya, jadi berpikirnya jauh, mikirnya untuk akhirat, ya. Kalau orang yang cerdas bu, dia berpikir pasti berwakaf, meninggalkan harta wakaf. Kenapa? Dengan berwakaf, walaupun umur terputus, pahala mengalir terus, ya. Dan kata Kiai Marogan, jadilah manusia keramat. Apa manusia keramat itu? Karomah. Ya, keramat itu bahasa Arabnya karomah. Artinya sukses, mulia, ya. Dia sukses di dunia, mulia di akhirat. Bukan sukses dunia untuk dunia dia dewe, tidak mulia, ya. Nah itu diajarkannya sukses dunia tapi mulia di akhirat. Apa katanya manusia keramat itu? Uang mati bisa ngidupin uang hidup, ya. Ini kayak nah haul ini bu, biasanya setiap tahun 10 ribuan manusia. Nah yang jualan dagang-dagang di situ bu terbantu, ya. Orang peziarah baik setiap hari kalau tidak haul itu 500 sampai 1000 Jumat satu minggu itu berbis-bis. Orang dari Lampung, dari Jawa, dari mana-mana datang. Oh hebat bu, uang mati bisa ngidupin uang hidup.
bukan gitu. Ini wong hidup bikin wong hidup jadi mati, ya tak? Ya, begini kita hidup ini tadi, nah gara-gara kita laju wong jadi mati nih, ya. Jalan tak tinjuknya, ya tak? Ya, tak tutupnya jalan, tak baca itu, ya tak? Sumur, ya, kekeringan, nah tak tinjuknya banyu, ya, nah itu ya. Jadi kita contoh ulama-ulama dulu, mereka hatinya bersih, ya tak? Sehingga kalau dia sukses dunianya tadi dibawanya sampai ke akhirat, ya tak? Ya, untuk diwakafkan, untuk kemaslahatan umat, itu uang banyak, ya. Nah itu kita, nah makanya kita banyakin dulu zikir, bersihkan hati supaya apa? Supaya urusan dunia tadi, ya tak? Supaya kalau kita kaya, kita tidak terlena, ya. Nah, ya, ini saya mau ingetin dua cara mana supaya kita tetap dunia dapat, ya tak? Ya, tanpa kita apa? Untuk bekal akhirat kita, ya. Atau kita berpikir akhirat tapi tidak meninggalkan dunia. Di kata Al-Quran apa? Wa batagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah siapkan untuk kamu untuk bekal di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Nah, ya. Jadi dunia ini mazra'atul akhirah, tempat kita berladang, bersawah untuk kaget kita panen di akhirat. Jangan bermimpi kaget bakal panen di akhirat kalau di dunia ini kita udah kate nanam bibit, kita udah kate kita nyawa di sini, ya. Kita udah kate ini kita tempat kita untuk bekal kita, ya. Nah, ini kata ini ada buku judulnya bagus, Maju Sambil Tersenyum judulnya. Bu Nina pesen di ini ada Bukalapak, Maju Sambil Tersenyum. Ada dua, yang pertama membebaskan tanpa melepaskan, ya. Kita bebaskan hati kita dari belenggu atau penjara ini jasad kita, ya. Jangan selama ini kan kita ini manjakan makan minum, ini kata Imam Ali, ya, urusan perut dan bawah perut, ya, yang selalu kita perhatikan ini. Kata Imam Ali orang yang hidupnya hanya memikirkan perut dan di bawah perut, kualitas hidupnya sama dengan apa yang keluar dari bawah perut, kotor, ya. Makanya kita hati kita jangan terkerangkeng oleh jasad, gitu. Membebaskan tanpa melepaskan, ya. Terus yang kedua, bergumul tanpa terlibat, ya. Bergumul tanpa terlibat. Kita boleh nak jadi apa baik, Bu Erna ini jadi pejabat di pertanahan, ya. Sampai eselon 1, ya, di Jakarta sana, kepala BPN di beberapa tempat. Nah itu bergumul tanpa terlibat, ya, tanpa kita tercemar, ya enggak? Ya, gawe-gawe yang enggak benar, wong lain jalan ke misalnya dia nak korupsi, ya enggak? Iya dia nak KKN, korupsi, nepotisme, ya. Nah ini kita sudah bisa jago jarak, kita tidak boleh menghalalkan segala cara, sama ikan. Nah ini filosofinya ikan di dasar lautan, di laut, dia di air asin atau tawar, ya? Laut, air asin. Ikan tadi jadi asin apa tidak? Tidak, kecuali ikan asin, ya, iwak malur, ya deh. Tapi bukan dia tadi dari laut, dia tadi diasinin lagi, ya. Proses lagi. Nah, itulah kita juga. Boleh kita nak jadi apa baik, nak jadi DPR, boleh nak jadi DPR? Ya boleh. Jadi presiden, boleh nak? Ya boleh. Ya, kalau kita serah ke pemimpin gitu tadi, yang presiden, yang DPR, yang gubernur, bupati, ya wali kota, uang yang silanya tuh tidak adil, dia yang korupsi, dia yang untuk kepentingan pribadi, laju susah rakyat, ya. Nah, makanya kita boleh kita ini dunia, ya. Tapi jangan terkerangkeng gitu, membebaskan tanpa melepaskan, ya.
Jangan dulu kita lepaskan gara-gara nak berzikir, baik gara-gara kita nak dekat sama Tuhan, baik dah. Ya dah, rumah aku sedekah ke, diwakaf ke. Terus kamu mau mana? Dah aku mau kontrak baik, ya dah aku nyewa. Dah laju jadi gelandangan, ya dah. Ya, jadi kita pula yang susah. Ya. Nah jadi tetap rumah dijadikan majelis. Nah, rumah Pak Haji Edi ini, Bu Ustazah Ana ini, ya dah. Ya, kan ini membebaskan tanpa melepaskan. Kita tidak ada terikat, ya enggak? Bahwa rumah ini pacak manfaat, ya, untuk uang banyak, berzikir, berdoa, ya, kajian, ya. Cerdas ini sebetulnya, ya. Cara-cara apa namanya? Kita membebaskan tanpa melepaskan. Ya. Dan apa? Ya, kalau aku ini rumah-rumah tahfiz itu kan konsepnya cak itulah. Ada rumah besar, ya enggak? Daripada rumah hantu ini rumah besar kan kalau kata uangnya sepi ya. Yang tinggal di situ lagi takut dia ya Palembang ini banyak rumah-rumah besar ini kosong ya. Nah, kita gerakin ayo jadiin rumah tahfiz, kita taruh ustadznya di situ ya, ada yang mimpin tahfiznya, ngajinya. Nah sudah itu ya kan ada manfaatnya ya. Nah ini ya ibu-ibu ya, jadi cara ininya ini kalau alien spirit dari Kemerogan itu urusin anak yatim orang lain, maka Allah akan urusin anak yatim kamu ya. Urusin anak orang lain, maka Allah akan urusin anak kamu ya. Ya. Kita melihara anak yatim ya, barokah ya. Itu barokahnya. Kita yang tadinya udah kata apa-apa ya, nampungnya anak yatim. Dan itu anak yatim nyata Bu, rezekinya dijamin sama Allah ya. Mulai dari rumah tahfiz di Kemerogan sana, Ketapati ya, buka tahun 19 Juni 2010. Saya isu masuk yang bukanya dulu ya. Pas dibuka, mulai ada 5, ada 10 yang nitipin anak di rumah wong tuaku. Nah kataku, aku minta izin sama abang, izin dulu bayar nampungnya anak-anak ini, dia nak tinggal ya. Sudah ya. Aku ini nian Bu, aku hitung nian ya. 10 anak tadi setiap bulan 5 juta, rezekinya 500 ribuan ya. Tambah lagi 20, rezekinya naik lagi 10 juta. Tambah lagi 50, rezekinya naik lagi 100, nambah lagi. Kata kita, oh ya Allah, dari mana? Abang pernah nanya gitu, ya, duitnya dari mana katanya? Abu saya Mansur gaji kau katanya kan? Tidak mah, kate. Tapi aku yakin kalau kita melihara anak yatim, ya, karena anak yatim kan ditinggal mati bapaknya, itu dipiali sama Allah tuh, ya. Pengasuhannya, tanggung jawab, makan minumnya tuh Allah langsung. Ya kalau dia angkat tangan, itu menggetarkan aras itu. Ya. Sampai saya ada dapat lahan di Talang Jambi itu 2 hektar. Ya. Itu apa namanya? Ditantang sama yang wakafin, Ustaz 6 bulan kalau tidak terbangun diserahkan sama yang lain. Karena wasiat kakek aku katanya. Ya. Kataku langsung itu mulai kataku kan. Jadi karena aku lah anak-anak yatim di ini berapa tempat butuh tempat siko yang besar, aku ajak ke situ. Ayo kita jalan-jalan, dalam betul-betul. Ya. Kelilingi sungai tempatnya, pajak berenang, pajak ini ya kan. Jadi angkat tangan doa. Ya. Kita mulai bangun di sini. Kita jadiin di sini tempat pusat istana anak yatim. Ya. Kalau bisa sampai 1000 Pak Ustaz kan. Jadi, oh iya angkat tangan Pak. Ya. Ini saya alami sering. Sabtu nak upah tukang, Jumat baru angkat tangan doa. Sabtunya Antu kita dari mana ini? Ya, rupanya anak-anak itu Bu disebut yatim. Ya, yatim itu loh terjemahan di dalam kamus bahasa Arab. Ya. Yatim itu artinya batu mulia yang mahal. Ya. Kata terjemahan bahasa Indonesianya, kata bahasa Inggrisnya yatim. Ya. Kalau tinggal mati bapaknya disebut yatim. Kalau ada anak-anak yatim Bu ya nak mondok bisa di pesantren di Kemerogan. Sudah
sekolahnya sudah ada izinnya, sudah akreditasi. Ya. Itu ini pendidikannya SMP, SMA. Kalau bisa dia baca kuliah, ya, sama macam yang lain. Ya, dia hafal Quran, dia baca kuliah kedokteran, kuliah teknik segala macam. Ya. Kan pakai sekolah ininya SMP, SMA-nya sekolah alam, ya. Boleh nggak sana kapan-kapan ibu-ibu ya. Nah, jadi kita sudah berjalan. Nah, ayo, ya, itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Oh ya, saya mohon pamit habis ini langsung saya keluar lagi, giat lagi, ya. Ini kaki kalau ini Bu Erna baik, ini kalau nak perkenalan ya. Saya ngomong sama Pak Edi tidak ada melok makan di sini karena ada janjian sama panitia haul, nak nyiapkan haul ini, ya. Ayo, kita berdoa dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca gitu zikir hari ini, ya, apa yang kita doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita doakan juga mudah-mudahan yang punya hajat, ya, rumahnya Bu Haja Ana dan juga Bapak Haji Edi, ya, mudah-mudahan rumah ini terus bercahaya, ya, dimudahkan segala urusannya, ya, dan terus bisa menjadi penyuluh, jadi obor di tengah kegelapan, nur ala nur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada syakirin, ada na'imin, ada yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam salatan tahulu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tabda biha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Allahumma jama' bainana wa bainal amwali wal arzaq. Allahumma jama' bainana wa baina hajatina kama jama'ta baina dhatika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la tada' lana fi manzilina hadza ذنبا إلا وقد غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا وسعته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل minkum minna minkum taqabbal ya karim. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Ji. Jadilah Bu ya, kami janjian panitianya makan siang soalnya. Iya. Iya. Oh, ini Quran untuk pondok. Oh, maksudnya ya, makasih banyak ya. Ya aku panggil dulu. Alhamdulillah Bunda, mudah-mudahan dari zikir dan tausiah serta ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat buat kita semuanya, Bu. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kami. Mari bunda-bundaku semua, sebelum kita menikmati makan siang, tunggu sebentar ya Bunda, ada yang info yang Bunda sampaikan. Tapi ini selesai dulu Ustadz.
Biar buat kita nih jadi buat. Kita nih jadi buat. Sudah. Kasih banyak ya. Ya. Jangan terlalu saja. Madam. Ya, terima kasih. Langsung kok. Itu pakai itu sudah. Terima kasih Ustaz. Mohon titip bagi kita semua ulusnya bermanfaat terus. Iya, langsung ke Pak mobil. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Bunda-bunda yang kemarin tamasya siap ya Bunda untuk baris ke depan.